wabarakatuh. Kembali kita bahas pelajaran tentang bilangan asli yang sudah kita pelajari kemarin. Dan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Sudah paham ya, yaitu bilangan genap itu, masih ingat bilangan genap itu apa? Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu merupakan bilangan genap ya, seperti itu. Kemudian bilangan ganjil juga kebalikan daripada bilangan genap, 1, 3, 5, 7 yang tidak habis dibagi 2 ya, 9 dan seterusnya. Ini sudah selesai kita bahas kemarin. Berikut dengan faktor-faktornya ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima itu apa gitu kan? Bilangan prima, bukan bari prima ya. Ini tentunya di pembahasan masalah bilangan ya, tentunya lain lagi. Bilangan prima yaitu bilangan yang mempunyai 2 faktor. Masih ingat apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang membagi suatu bilangan itu habis. Nah, itu faktor ya. Di sini penjelasannya mempunyai 2 faktor. Faktor apa saja? Yang pertama adalah faktornya 1, biasanya 1 ya. Yang kedua adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini disebut dengan bilangan prima. Seperti apa contohnya? Misalnya 2 ya. 2 itu bilangan prima. Bilangan prima. Kenapa? Karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1, benar nggak 1? Karena 2 dibagi 1 bisa kan? Dan 2, bilangan itu sendiri artinya 2, dia sendiri. 2 dibagi 1, 2, 2 dibagi 2, 1. Ada nggak selain 1 dan 2 yang bisa membagi 2? Tidak ada. 3, 4 nggak bisa membagi 2. Maka 2 ini disebut dengan bilangan prima. Ya, ini bilangan prima. Saya perjelas ya. 3 ini bilangan prima bukan? Ya kita coba aja jabarkan. 3 ini bisa dibagi 1, oke. Bisa dibagi 2? Nggak bisa. Bisa dibagi 3? Bisa. Ada nggak selain ini yang bisa membagi 3? Tidak ada. Maka 3 ini adalah bilangan prima. Ya. 2, 3 udah ketemu 2 nih. Coba 4. 4 ini bilangan prima atau bukan? Apa saja faktor dari 4? 1, 2, karena 4 dibagi 1 bisa, 4 dibagi 2 bisa. 4 dibagi 3 bisa? Nggak bisa. 4 dibagi 4. Dibagi 1 bisa, dibagi 2 bisa, dibagi 4 bisa. Ada berapa faktornya? Ada 1, 2, 3. Sedangkan yang namanya bilangan prima itu mempunyai 2 faktor. Jadi 4 bukan bilangan prima. Begitu. Selanjutnya, jadi 4 bukan ya. Ini bilangan prima, ini bukan. Gitu. Selanjutnya angka 5, bilangan 5. Kita cari faktornya. 1, kemudian 2 bisa? Enggak. 3? Enggak bisa. 4? Enggak bisa. 5. Ada enggak selain 1 dan 5 yang bisa membagi 5? Enggak ada. Maka memenuhi syarat ini, 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 5 merupakan bilangan prima. Lanjut 6. 6 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Udah kelihatan ya. Di sini faktornya lebih dari 2. Sedangkan
bilangan prima syaratnya mempunyai 2 faktor saja. Jadi 6 ini bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Begitu. 7, 1 dan 7 ini bilangan prima. 8, 1, 2, 3, 4, 8. Ini ada 4 faktornya, lebih dari 2. Ini bukan bilangan prima. Nah, artinya bilangan prima itu kalau kita urutkan ya mencarinya seperti itu ya, secara mudahnya, secara sederhananya. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 9 nggak masuk karena 9 faktornya ada 3, 1, 3 dan 9. 11, 13, berapa lagi? 17 dan seterusnya. Sudah bisa ada gambaran ya. Artinya bilangan-bilangan ini hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan dia sendiri. Ya, bilangan prima ini ya. Oke, jadi kita sudah paham apa itu bilangan prima. Kebalikan daripada bilangan prima yaitu bilangan komposit. Ini bilangan komposit ini hanya kebalikannya saja. Apa itu bilangan komposit? Bilangan yang faktornya lebih dari 2. Ya, artinya kebalikan dari bilangan prima itu sendiri. Kalau saya tanya 2 itu bilangan komposit, bukan, karena 2 adalah termasuk bilangan prima. Kalau saya tanya 4 bilangan prima atau bukan, ini bilangan komposit karena faktornya lebih dari 2. Jadi bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima yang faktornya lebih dari 2. Begitu kira-kira, sudah jelas ya. Artinya kita sudah memahami dan sudah menjelaskan bilangan asli ini ya, dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, kita sudah paham. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor persekutuan ya. Nanti ada FBB, ada KVK, yang tentunya kalau kita untuk memahami FBB dan KVK itu ya tentunya harus paham dulu ini ya, jenis-jenis daripada bilangan-bilangan itu sendiri, tentunya bilangan asli. Baik, itu saja yang perlu disampaikan pada pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang masih kurang paham bisa diputar kembali videonya dan bisa memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.